banyak orang tuh yang justru melakukan agresif saat dia di usia pensiun. Kenapa? Karena kan dia pada saat bekerja, dia kan dapat gaji, Pak. Lifestyle-nya udah terlanjur tinggi. Nah, saat dia pensiun, itu kan otomatis income-nya nggak ada, Pak. Nah, sementara lifestyle-nya tinggi, Pak. Dia dapat pesangon, Pak. Nah, pesangonnya ini, dia kepinginnya dapat yang bisa mengcover biaya hidupnya dia. Dia nggak mau downgrade lifestyle, tapi dia gunakan uang yang pesangon ini digunakan investasi. Investasi kalau di konservatif sama moderate, itu kecil, Pak. Nggak bisa cover lifestyle. Akibatnya apa? Dimasukkan ke yang agresif. Permasalahannya sebelumnya dia nggak pernah kenal instrumen agresif. Nah, dari sektor-sektor apa Pak sekarang ini yang menarik untuk diinvestasikan Pak sektornya, Pak? Saat ini memang banyak di market saya lihat mulai terjadi pergeseran ya. Dari energi yang kemarin tinggi dan banyak yang mengatakan sudah overvalued. Nah, apalagi kalau batu bara Pak ya. Karena pada saat market sudah normal lagi, maka batu bara kembali akan ditinggalkan Pak. Karena Tapi itu kapan, Pak? Saya nggak tahu. Karena kalau batu bara masih dibutuhkan di tahun 2023 ini ataupun 2024 ya. Ya. Kalau ngelihat per cuman 2,5, cuman 3, ini kan kalau luar biasa gitu, Pak ya. Menarik sekali kan Pak ya. Laba bisa 40 triliun, nilai company cuman 100 triliun. Iya. Ini kan menurut saya, wah ini murah sekali kan kalau dilihat dari pernya ya. Betul. Tapi saat ini terjadi pergeseran dalam beberapa hari ini kalau Bapak pantau, itu harga memang kelihatan bahwa harga energi mulai turun. Cuman apakah akan turun kembali ke harga itu? Ya mungkin butuh waktu yang agak lama kalau kembali ke harga yang murah ya Pak ya. Oh ya, karena mereka punya annual selling price-nya itu kan tidak mengikuti indeks Pak ya. Betul. Mereka kan ada kontrak ya. Iya. Dan setahu saya kontraknya juga jangka panjang dan harganya masih bagus. Ya, yang jelas harusnya nggak ngikutin naik turunnya yang indeks itu, ya. Mereka punya bisnis. Harusnya tahun 2023 ini harusnya perusahaan-perusahaan itu masih membagikan dividen yang cukup tinggi. Karena harusnya. Cuannya masih karena tebel. Cuannya masih tebel. Ya, karena 2023 kan berarti dari hasil tahun 2022. Iya. Nah, dividen itu dibagikan. Harusnya masih oke secara dividen. Tapi setelah itu 2024 ke belakang, Pak, kita nggak tahu karena ini sudah digaungkan, bahkan kemarin Pak Jokowi juga mengatakan bahwa di tahun 2035, 2050 Indonesia juga harus berubah dari batu bara PLTA. Itu harus bergeser. Ya. Nah, tetapi juga karena Indonesia itu punya batu bara yang banyak, pemerintah mendesak untuk melakukan hilirisasi sehingga dari batu bara berubah jadi gas, gasifikasi. Nah, ini yang sekarang beberapa perusahaan batubara yang mau melakukan itu dikasih royalti 0%, Pak. Ya, kalau untuk investasi ke green energy ya. Iya, ke green energy. Karena larinya nanti akan ke green energy. Seperti itu. Tapi butuh waktu dan juga nggak gampang. Betul. Ngomongnya aja gampang ya. Betul. Karena sekarang mesin-mesin atau peralatan-peralatan di pemakai semuanya kan masih memakai bahan bakunya coal ya. Kalau itu dirubah kan gimana investasinya kan? Ya mungkin untuk ke depan ya. Iya. Tapi perlu proses, nggak bisa cepat. Perlu proses. Makanya Pak Jokowi minta waktu sampai 2035, 2050 untuk betul-betul menghilangkan itu. Karena kan takutnya emisi karbon, Pak, di situ. Kembali ke opini dari Bapak tadi, setelah sektor energi masuk ke sektor apa ini, Pak? Nah, kalau harga bahan bakar itu turun, Pak, otomatis kan cost itu kan menjadi lebih rendah buat perusahaan-perusahaan pengguna energi, termasuk batu bara. Nah, otomatis seperti semen, otomatis yang banyak menggunakan batu bara, otomatis ini kondisi kemarin dengan harga batu bara naik tinggi, itu kan bebannya dia berat, sehingga harganya dia turun. Nah, sehingga kalau pada saat harga batu bara turun, dia harusnya naik, Pak. Berlawanan aja, Pak. Jadi perusahaan-perusahaan industri yang banyak menggunakan energi itu akan menjadi lebih bagus. Tapi kalau harga batu bara di dalam negeri sendiri masih berkisar di 85, di 90-an ya. Ya. Dan kelihatannya nggak turun tuh Pak Masian. Ya, saat ini belum, Pak. Nggak turun saat Masian. Ini belum. Ya. Tapi ya lagi-lagi market itu
mempunyai psikologi tersendiri. Ya, ya. Sehingga pada saat mereka switching, itu mereka rame-rame jualan, kemudian pindah Pak, switching. Sehingga mengakibatkan yang dijual turun, yang dibeli naik Pak. Oh, harga sahamnya Harga maksudnya. sahamnya Pak, betul. Makanya kondisi perusahaan ini berbeda dengan harga saham ya. Iya, ada yang mengatakan bahwa itu, dan menurut pengamatan saya juga, itu biasanya market 6 bulan di depan Pak. 6 bulan di depan real. Jadi seringkali saat krisis itu seringkali harga saham puncak krisis itu harga saham mulai naik Pak justru. Nah, kenapa? Karena dia ngelihatnya bukan saat ini, 6 bulan yang lalu, 6 bulan ke depan. Nah, saat belum krisis puncak-puncaknya, ini harga dalam saham sudah turun duluan. Ya. Kenapa? Karena ya ekspektasi pasar tadi Pak, 6 bulan di depan. Tapi biasanya kalau lihat sejarah, setiap bulan Desember selalu ada window dressing, harga-harga banyak yang naik. Betul. Kali ini kan enggak. Kali ini kan enggak ini. Jadi dari tahun 2001 sampai 2021 itu selalu ada fenomena window dressing, Pak. Iya. Tapi tahun 2021 yang kemarin pun window dressingnya tipis. Nah, tahun ini pecah rekor, Pak. Pecah rekor, tetap merah. 2022 ini merah. Iya. Terakhir itu kita merah tahun 2000. Ini mungkin kena saham-saham yang teknologi ini, Pak ya? Ada 3 faktor, Pak, kalau saya pribadi menilai. Yang pertama adalah faktor Piala Dunia. Oh ya? Iya. Seringkali pada saat Piala Dunia, itu seringkali market itu sepi. Oh. Ya. Entah mengapa. Tapi itu yang terjadi. Dan biasanya Piala Dunia itu kan berlangsung di bulan Juni atau Juli. Nah, kali ini di bulan Desember. Nah, terus kemudian yang kedua, adanya kondisi Fed ya. Fed yang gonjang-ganjing. Kadang hawkish, kadang dovish, tidak jelas gini membuat market ini juga naik turun tidak terkendali. Terus kemudian yang ketiga ini terjadi pembukaan itu Pak, Cina dari lockdown COVID Pak. Itu kan memang kabar baiknya itu membuat kita berharap tahun 2023 ini dengan adanya dibuka Cina ekonominya itu membuat resesi ini sedikit terselamatkan, karena kalau Cina buka ekonominya maka ekspor juga akan meningkat, maka membuat permintaan barang akan naik segala macam, itu membuatkan resesi menjadi berkurang Pak kemungkinannya. Tapi di sisi yang lain secara bursa Pak, itu bursa Hong Kong kemarin kan turun dalam Pak. Nah terus kemudian bursa Indonesia itu kan relatif kemana stabil, naik turun aja selama setahun itu. Nah terjadi capital outflow. Dan itu terjadi memang sekitar 20-30 triliun itu lari dari pasar Indonesia masuk ke pasar Hong Kong Pak. Itu yang membuat kenapa kita turun seperti itu. Itu yang membuat kenapa window dressing untuk pertama kalinya dalam 21 tahun itu market dari hijau jadi merah baru kali ini setelah 21 tahun. Nah Pak Tony punya prediksi di tahun ini gimana? Tahun ini secara sebetulnya kalau dikatakan resesi, kalau sebetulnya definisi resesi itu kan kalau sebuah negara itu mengalami GDP minus itu 2 kuartal berturut-turut Pak. Indonesia sebetulnya pernah mengalami resesi di tahun 2020 kemarin. 2 kali kita GDP-nya minus. Kenapa? Karena kita PPKM ya, lockdown ya. Nah itu kita mengalami resesi. Tapi sebetulnya kan pada saat kita 2020 kemarin itu ya ada PHK, ada apa, tapi sebetulnya juga waktu itu tidak ngeri-ngeri banget sih Pak. Kita juga sudah bisa melalui dengan baik. Itu yang Indonesia betul-betul krisis loh Pak, karena lockdown. Nah Indonesia ini punya, menurut pandangan saya itu kan Indonesia ini negara yang cukup makmur ya Pak ya. Dan saat ini GDP kita tuh salah satunya cukup besar ditopang dari konsumsi dalam negeri. Nah, untuk GDP sendiri kan ada 4 faktor, yaitu yang pertama adalah konsumsi dalam negeri, yang kedua adalah belanja pemerintah atau government, yang ketiga adalah investasi, yang keempat adalah ekspor dikurangi impor. Nah, komponen CDN, konsumsi dalam negeri ini, itu kita cukup besar. Sehingga harusnya selama tidak ada COVID Pak ya, itu harusnya Indonesia tidak akan minus Pak. Karena konsumsi dalam negeri kita bagus gitu.
Kemudian dengan adanya proyek IKN, itu akan otomatis akan membuat pemerintah melakukan belanja pemerintah. Saat pemerintah melakukan belanja pemerintah, akibatnya apa? Kan banyak tenaga kerja terserap. Dengan banyak tenaga kerja yang terserap, otomatis kan ekonomi bergerak. Maka akan terjadi pembelian. Otomatis konsumsi dalam negeri akan terjaga. Nah, kemudian dengan adanya IKN, di samping belanja pemerintah, kan ada investor yang masuk. Nah, dengan adanya investasi yang masuk ke Indonesia, harusnya juga ini membuat ekonomi Indonesia lebih resilient ya, lebih tahan banting dibandingkan yang negara-negara yang lain gitu. Secara ekspor mungkin ada penurunan kalau memang terjadi ekonomi global turun. Secara ekspor mungkin turun, tapi mungkin impor juga nggak tahu. Kalau kita ekonominya bagus, impor bisa naik. Tapi saat ini sih kita kan selalu surplus ekspor selama beberapa bulan ini. Karena dari energi ya. Dari energi, coal, CPO, nikel. Betul. Karena kita punya bahan baku yang cukup banyak dalam hal ini mengenai batu bara, kemudian sawit. Investment yang ke Indonesia juga meningkat luar biasa ya. Iya, meningkat luar biasa. Nah, itu makanya saya heran kalau memang ada outflow yang investment luar yang keluar dari Indonesia ini, saya juga heran karena Indonesia ini luar biasa sekali dari sisi performance ekonominya sesungguhnya. Iya. Hot money aja, Pak. Jadi mereka bisa keluar, masuk ke Hong Kong, nanti harga Hong Kong sudah tinggi, balik lagi ke Indonesia, Pak. Bisa masuk lagi. Karena Indonesia ini kan masuk dalam emerging market. Iya. Bahkan diramalkan oleh Goldman Sachs, kemudian beberapa fund manager besar, Indonesia ini ekonominya terus growth, Pak. Bahkan ada yang meramalkan, Goldman Sachs kalau nggak salah, terakhir itu meramalkan Indonesia masuk dalam 4 besar. Iya. Dalam tahun 2050. Saat ini kan kita tertinggi loh, Pak. Secara growth ya. Ya, secara growth iya. Cuman secara ranking dunia kita masih masuk kalau nggak salah urutan ke-14 saat ini. Iya, iya. Tapi diramalkan oleh Goldman Sachs akan masuk ke sampai urutan 4. Oke. Dan itu luar biasa sekali. Dan Indonesia memenuhi syarat untuk itu, Pak. Iya. Kenapa? Karena sebetulnya asing itu bukan investasi di Indonesia sejak sekarang loh, Pak. Bukan saat ini aja loh. Asing itu udah investasi di Indonesia itu sejak ratusan tahun yang lalu. Oh iya, iya. Tapi kan akhir-akhir ini semakin tinggi ya. Iya. Nah, dulu kan pedagang Spanyol, pedagang Portugal, terakhir VOC itu masuk ke Indonesia. Nah, sehingga itu sebenarnya mereka tujuannya berbisnis di Indonesia. Dan VOC itu kan perusahaan terbuka pertama di dunia yang investasi di Indonesia. Iya, iya. Kalau dari sisi investasi, ya, jadi apa anjuran dari Pak Tony untuk para milenial, para sobat sukses ini? Ya, kalau investasi seperti yang tadi saya katakan, pengalaman adalah tentang kumpulan perjalanan kehidupan yang telah terlewati. Dari setiap perjalanan pasti memiliki checkpoint-nya sendiri. Untuk mencapai checkpoint tersebut seringkali terasa mudah, namun tidak jarang harus terseok-seok. Masing-masing dari kita pastinya mempunyai perjalanan dan checkpoint yang berbeda. Masih melekat hangat dalam ingatan bagaimana seorang Hermanto Tanoko kecil di usia 5 tahun yang baru senang-senangnya mendapat uang angpau saat Imlek diberi tawaran mempergunakan uang tersebut untuk dibelikan tepung terigu yang harganya mau naik. Saya saat itu mengiyakan ajakan papa mama untuk menginvestasikan uang angpau tersebut, dan hal ini yang menjadikan dasar ingin ketahuan saya lebih dalam di dalam dunia bisnis. Setelah berpuluh-puluh tahun, kenangan tersebut ternyata terus melekat dan terukir indah di ingatan. Hingga satu persatu mimpi saya terwujud, terekam menjadi sebuah kisah perjalanan hidup yang menarik untuk saya bagikan kepada Anda. Melalui buku The Boy, satu dari 3 buku trilogi of Inspirations Hermanto Tanoko Richer Mindset, saya akan menceritakan secara lengkap seperti apa Hermanto Tanoko saat masih kecil dan bagaimana papa mama mengajarkan dan mengasuh anak-anaknya. Mengutip omongan papa bahwa orang harus percaya dan yakin bahwa jika ia kerja keras, kerja smart,
dan rajin menabung, maka ia bisa selamat dari situasi seburuk apapun. Stay humble, stay positive, stay on fire. Kalau Anda belum paham ya terutama ya, karena ini ada pro dan kontra. Tapi ini saya katakan untuk orang yang istilahnya pemahaman tentang investasi tidak dalam sekali. Jangan letakkan telur Anda dalam satu keranjang. Don't put our egg in one basket, gitu pepatahnya ya. Nah, sehingga kenapa? Karena kita harus melakukan diversifikasi. Nah, dalam hal ini kan diversifikasi dalam hal apa? Bisa aset nyata, bisa dalam hal ini properti, kemudian ada aset kertas. Nah, aset kertas. Berapa persen, Pak, pembagiannya? Nah, ini ada dua kriteria, Pak. Yang pertama yang umum dipakai itu berdasarkan risk profile, profil risiko. Kalau untuk orang yang risk profile-nya agresif, wah biasa 100% Pak masuk. Masuk di mana? Masuk yang agresif. Bukan hanya saham, Pak. Mereka bisa masuk ke saham, mereka bisa bahkan masuk ke future, bahkan masuk kripto. Nah, itu apa namanya? Ya, itu yang tipikal agresif gitu. Nah, kalau yang tipikal apa namanya moderate, biasanya mereka masih sebagian di apa namanya moderate. Ada yang konservatif, ada yang moderate, ada yang agresif. Nah, kalau tipikal yang dia konservatif, Pak, nah mereka maka investasinya pun dia yang konservatif. Makanya ada risk averse, netral, sama risk taker. Nah, ini otomatis itu berdasarkan risk profile. Tapi saya pribadi, kalau untuk penataan keuangan, Pak, saya nggak menganjurkan dari risk profile. Karena kalau risk profile otomatis ya hidup kita bisa berantakan gara kalau kita dikonservatif dan salah melakukan investasi gitu. Nah, saya selalu menganjurkan investasi berdasarkan usia. Nah, kalau usia, saya membagi dari orang di bawah usia 35, kemudian 35 sampai 55, dan 55 tahun ke atas. Kalau di bawah 35, saya menganjurkan dari dana investasi ya Pak ya. Kan tadi kan 5 pos. Ya. Nah, terakhir kan ada pos investasi. Nah, bukan dari uang kita kemudian kita langsung bagi ke investasi, bukan seperti itu, tapi dari pos investasi aja. Ya. Nah, itu di bawah 35, kita bisa menempatkan 50% di agresif, Pak. Tidak 100%. Kenapa? Karena ya usia kita masih muda. Uang kita masih sedikit, Pak. Otomatis kalau kita masukkan di konservatif, Pak, uang kita nggak tumbuh, Pak. Dan kalau sampai terjadi kesalahan investasi, ya itu adalah ongkos belajar, Pak. Kalau jumlahnya kecil, kita masukkan persentase besar, itu kan secara nominal juga kecil gitu. Kita dapat ongkos belajar lah dalam hal ini. Nah, cukup 50%. Nah, kemudian 30%-nya di yang moderate. Moderate itu bisa di apa namanya? Bisa di yang mungkin emas, mungkin apa namanya? Obligasi, bukan obligasi, mungkin emas, mungkin bisa properti. Tapi kalau properti ya mungkin KPR lah ya. Nah, itu diposkan. Reksadana. Kalau saya reksadana itu membagi, ada reksadana saham, itu masuk agresif. Kalau reksadana pasar uang sama reksadana fixed income, itu saya masukkan ke konservatif, Pak. Nah, jadi kalau yang di moderate, saya lebih masukkan reksadana campuran. Reksadana campuran itu berarti fund manager bisa mengalokasikan sebagian di saham, sebagian di pasar uang, sebagian di bond, seperti itu. Nah, 20%-nya di pasar di yang konservatif. Dalam hal ini bisa di reksadana pasar uang atau reksadana obligasi, fixed income fund dana standby lah ya. Ya, sebagai dana standby. Kalau ada keperluan bisa diambil. Invest atau mungkin ada keperluan emergency gitu. Atau kalau mungkin harga saham lagi murah-murahnya, ini bisa di switching masuk. Ya. Nah, itu bisa. Kalau yang agresif itu apa saja, Pak? Kalau termasuk yang investasi itu tadi? Kalau saya sih hanya menganjurkan saham dan reksadana saham, Pak. Reksadana saham dan saham saja. Iya. Kenapa? Karena seperti yang kita diskusikan tadi, Pak. Itu kan yang sebetulnya investasi itu ya cuma saham sama reksadana saham. Betul. Kenapa? Itu kan kepemilikan kita terhadap bisnis, Pak. Sementara kalau future, saya memandang itu cuma kontrak. Iya. Apalagi option. Iya. Itu jelas kontrak. Trading. Yang mana kita tidak punya kepemilikan. Iya. Kontrak dan option itu diciptakan bukan untuk instrumen investasi. Tetapi dia diciptakan untuk instrumen hedging. Instrumen lindung nilai. Sesungguhnya. Jadi kalau kita punya bisnis komoditas, kita hedging dengan
futures, Ya. komoditas. Itu awal mulanya di situ, Pak. Ya. Tetapi masalahnya kemudian kalau cuma mengandalkan ini, Pak, pasarnya sepi, Pak. Nah, mereka mulai memasarkan ke masyarakat, agent-agentnya. Mereka mengatakan ini instrumen trading. Nah, pertamanya Iya. instrumen trading. Ya benar, Mas Ian, instrumen trading. Kenapa? Karena setiap hari kan naik Jual turun, naik beli, turun. jual beli terus. Masih benar. Terakhir ada yang ngomong ini instrumen investasi. Nah, ini saya nggak setuju, Pak. Iya. Kenapa? Karena ini dia bukan kepemilikan. Iya. Nah, makanya saya nggak masukkan itu dalam instrumen investasi. Resikonya tinggi. sangat tinggi. Sangat tinggi, betul. Iya. Jadi Persentase orang yang untung dari sana juga kecil sekali. kecil. Karena dia harus berdisiplin banget kan ya. Iya, Berdisiplin untuk cut loss, berdisiplin untuk take profit. betul. Itu menyita waktu banyak. Di samping Jadi itu, kerjaannya kalau nggak hati-hati bisa terganggu. oh sangat. Iya. Iya. Di Tapi samping kalau itu, yang investasi kan cuma beli ditinggal kan. iya. Di samping itu ada leverage, Pak. Itu yang lebih berbahaya. Bahaya. Nah, leverage-nya itu bisa 1/10 sampai 1/100, Pak. Iya. Nah, itu pergerakan 1%. Uang kita habis loh, Pak. Habis. Betul. Nah, Iya. ini yang berbahaya, Pak. Dan Iya. ini yang orang nggak sadarin. Iya. Makanya kebetulan saya kan juga diminta oleh beberapa edukasi futures. Ada beberapa yang minta tolong saya untuk mengedukasi nasabahnya bahwa kamu hanya boleh menempatkan dana dari pos investasi. Tentang NDWS ini saya disuruh ngajarin. Kenapa? Karena kebetulan yang ini orangnya lurus ya, Pak ya. Pengen yang mereka yang transaksi di tempatnya dia itu tidak berantakan hidupnya. Kenapa? Karena di futures itu ada hukum 90, Pak. Di hukum 90 ada yang namanya seperti ini. 90% orang akan kehilangan 90% uangnya dalam 90 hari, Pak. Di dalam forex Dalam futures. futures. Nah, futures itu ada 3 jenis, Pak. Yang pertama adalah forex future, yang kedua adalah commodities. Ada 2 jenis. Forex futures sama commodities futures. Yes. Yang ketiga terakhir Bitcoin masuk di sana, Pak. Oh, kripto. Masuk masuk juga yang ketiga. Iya. Saya nggak berani semua itu. Iya. Saya juga tidak, Pak. Iya. Saya nggak investasi di sana, saya invest karena saya konsep dasarnya saya adalah investor. Saya konsep dasarnya bukan trader. Iya. Saya konsep dasarnya adalah investor. Nah, Pak Tony selama invest saham pernah dapatin backer nggak? Pernah, Pak. Ya. Dalam waktu dekat ini ada? Kalau yang terakhir dalam waktu dekat ini karena ya saya ada yang emiten kecil ya, Pak ya, tapi nominalnya kecil, jadi saya nggak perlu. Nggak yang mungkin nggak saya sharing. Yang blue chip yang saya pernah dapat akhir-akhir ini Pegas, Pak. Pegas. Ya. Oh. Itu waktu harga 900 sampai 1000 itu saya collect. Saya Jadi itu Bapak lihat dari pair-nya atau apa? Dari PBV? Saya ngelihat secara PBV, Pak. PBV-nya di bawah 1? Iya. Secara pair tinggi, Pak. Merah, Pak, tepatnya waktu itu. Oh, masih merah. Waktu itu merah. Tapi merahnya menurut saya suatu hal yang menurut saya nggak make sense itu, Pak. Kenapa nggak make sense? Karena sebetulnya kinerjanya harusnya secara perusahaan itu harusnya positif, Pak. Oke. Tetapi dia merah karena tanggungan pajak, Pak, PPN. Yang sudah terjadi bertahun-tahun yang lampau, tapi dibebankan di tahun itu, Pak. Oke. Yang membuat ya otomatis dia laba, dibebankan pajak yang sedemikian gede, ya otomatis merah, Pak. Oke. Tapi kan hanya 1 kuartal itu, Pak. Ya. Yearly itu. Oke. Kedepannya kan nggak seperti itu kan. Ya. Nah, karena kan ya pajaknya kan memang bebannya saat itu. Itu pemikiran saya dan bagi saya sebetulnya nggak make sense karena kan sebetulnya pajak itu pemerintah, Pegas itu BUMN. Nah, harusnya kan hanya kantong kanan, kantong kiri gitu kan. Kok aneh sampai terjadi kasus pajak ini. Dan jadi ternyata Bapak berani masuk waktu itu? Bagi saya masuk murah, Pak. Oh, di 980, 995, 1005. Saya Bapak terakhir masuk sampai 1050. Kalau nemukan saham yang menurut Bapak, wah yakin ini murah dan bagus, ini salah harga ini. Ya. Nah, itu Bapak masukkan di satu saham saja atau Bapak masih tetap ada yang lain? Nah, saya yang tadi saya katakan, Pak, saya tidak expert sekali karena saya investor jalanan, Pak. Okay. Maksudnya saya ini investor karena memasukkan uang, bukan orang yang memang menguasai tentang keuangan sampai saya harus company visit segala macam. Nah, beda levelnya dengan Pak Lo Keng Hong, Pak. Kalau Pak Lo Keng Hong kan sampai company visit sampai segala macam ya. Detail dia kalau sebelum masuk. Ya. Nah, kalau saya kan
berawal dari nggak ngerti apa-apa, masukkan uang, kemudian belajar. Nah, ya istilahnya nggak ada guru, nggak ada mentor, nggak ada segala macam, makanya sempat kehilangan satu mercy. Dari pengalaman itu, Pak, saya nggak berani nempatkan duit dalam satu keranjang, Pak. Oh, saham pun juga nggak Saham berani. pun saya nggak berani. Jadi saya mecah, saya diversifikasi antara Berapa aset saham nyata. maksimumnya, Pak? Tergantung, Pak. Setiap orang beda-beda karena Iya. tergantung karakternya. Ada anjuran dari Pak Tony? Anjuran saya ya kalaupun kita optimis dan itu blue chip, ya mungkin kita bisa tempatkan sampai 50%. Oh, enggak, maksudnya macam emitennya berapa emiten maksimum? Emiten kalau kita mau mudah memantau itu 10 emiten, Pak. 10 Oh, sampai 10. 20 lah maksimal ya. Oh, 20 masih bisa. Maksimal. Ya. Kalau fund manager rata-rata 20, Pak. Oh. Standarnya fund manager 20. Kenapa? Karena kalau fund manager kan betul-betul dia harus hati-hati mengelola uang dari masyarakat ya. Nah, jadi kalau kita ya 10 sampai 20 lah. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kembali lagi yang ke pertanyaan Pak Hermanto tadi, kalau orang yang masih usia di bawah 35 tahun, 50% dia agresif, 30% di moderate, 20% di konservatif. Itu rata-rata pendapatan tahunannya berapa persen Pak, kenaikannya? Targetnya? Targetnya, ini saya yang di 35 tadi ini. Enggak, usia 35. Iya, di usia 35 Iya. ini targetnya berapa persen? Harapannya berapa? Iya. Ya, kalau dia agresif, kalau kita ngomong market yang lagi bagus, Pak, itu bisa sampai 50-60%, Pak. Kalau kondisi market bagus. Oh, jadi tergantung market lagi? Kembali kan, Pak. Kan reksadana reksadana saham, Pak. Kalaupun saham. Kalau kita saham kan masuknya ke saham, Pak. Nah, ya tergantung daripada bagaimana pergerakan harga saham, Pak. Nah, makanya kalau market bagus bisa 50-60%. Nah, kalau dia jago ya bisa lebih dari 100% kan gitu. Tergantung daripada kemampuan. Daripada kemampuan, daripada pengetahuan, knowledge, skill, segala macam. Terus kalau yang usia selanjutnya? Nah, kalau usia 35 sampai 55 ini dia harus ngerem. Nggak bisa 50% dia agresif. Cukup 40% dia agresif, 30% di moderate, 30% di konservatif. Jadi 10%-nya dioper ke konservatif. Nah, saat dia sudah pensiun atau memasuki usia pensiun, itu dibalik, Pak. 20% yang dia agresif, 30% yang di moderate, 50% yang di konservatif. Kenapa? Jangan sampai saat dia pensiun, gara-gara investasi hidupnya berantakan. Saat ini nih banyak orang kebalik, Pak. Banyak orang tuh yang justru melakukan agresif saat dia di usia pensiun. Kenapa? Karena kan dia pada saat bekerja, dia kan dapat gaji, Pak. Lifestyle-nya udah terlanjur tinggi. Nah, saat dia pensiun, itu kan otomatis income-nya nggak ada, Pak. Nah, sementara lifestyle-nya tinggi, Pak. Dia dapat pesangon, Pak. Nah, pesangonnya ini dia kepinginnya dapat yang bisa mengcover biaya hidupnya dia. Dia nggak mau downgrade lifestyle, tapi dia gunakan uang yang pesangon ini digunakan investasi. Investasi kalau di konservatif sama moderate itu kecil, Pak. Nggak bisa cover lifestyle. Akibatnya apa? Dimasukkan ke yang agresif. Permasalahannya sebelumnya dia nggak pernah kenal instrumen agresif. Akhirnya justru berantakan hidupnya. Justru ya maaf, banyak banget yang miskin di hari tua. Hanya gara-gara salah-salah investasi. Bahkan yang lebih kasihan lagi kalau kena investasi bodong, Pak. Itu memang bahaya sekali. Variannya banyak banget soalnya sekarang. Iya, dirubah-rubah ya. Variannya banyak banget. Mulai dulu apa itu? Dari Swiss Cash. Mulai dari money games. Sekarang robot, terus apalagi macam-macam. Dirubah-rubah jubahnya. NFT. Jubahnya aja yang dirubah. Iya. Kemarin tren NFT, saya tuh yang paling bingung tuh dengan NFT. Iya. Kok bisa cuma gambar harganya bisa naik turun. Underlying asetnya apa gitu loh. Iya, kita kalau jelas. Orang investasi, orang bisnis, Pak. Kita berbicara kan selalu bertanya harga itu bisa naik karena underlying aset kan, Pak. Iya. Kalau saham underlying asetnya jelas perusahaannya kan gitu. Iya. Kalau mata uang underlying asetnya jelas bagaimana growth negaranya gitu kan. Iya. Nah, kalau ini ada sebuah instrumen bisa naik turun tanpa ada underlying aset, jujur saya nggak mau melakukan karena dasar saya di investasi. Makanya sebelum investasi harus belajar dulu apa yang mau diinvestin itu, jangan sembarangan. Betul. Nyari uangnya susah, sembarangan. Itu dengan tetesan keringat dan air mata, Pak. Lah iya, masuk cek gampangi. Nah, Bapak tadi kalau yang agresif kan antara 50-60 ya kalau pasar bagus. Iya. Kalau moderate berapa persen?
Moderate biasanya di kisaran 20-an%, Pak. 20. Biasanya. Kalau konservatif? Konservatif itu biasanya cuma 5-10%. Karena masuknya kan cuma ke SBI, masuknya ke deposito, ya. Iya, deposito turun tambah kecil, Pak. Kecil. Sekarang naik kan sekarang? Sekarang naik, ya. Naik, ya. Tapi ya kalau instrumen yang konservatif ya mungkin bisa masuk ke bond lah ya. Ke bond tapi ya lihat perusahaannya. Jangan yang cari bond tapi minta returnnya 20%. Nah, itu jadi agresif jadinya. Karena bagi saya agresif bukan hanya di instrumen investasi. Yang paling bahaya adalah agresif di tempatnya, Pak. Banyak orang tuh saat banyak yang terjebak. Mereka itu deposito, tapi di koperasi. Saya nggak mengatakan semua koperasi nipu atau BPR nipu, enggak. Tapi kan istilahnya mereka nyari returnnya gede. Nah, itu kan risikonya besar. Karena instrumen deposito itu kan instrumen yang harusnya konservatif. Harusnya di tempat yang konservatif juga. Jangan kita ngambil instrumen konservatif di tempat yang agresif, uangnya malah hilang malah. Bahaya, karena nggak ada jaminan juga. Iya. Kalau di bank kan ada LPS, Pak. Tapi permasalahannya kan kalau di bank ada LPS tapi minta bunga tinggi ya, LPS-nya nggak jamin juga loh. Iya, Pak. Baik. Iya. Terima kasih nih Pak Tony, ini nggak terasa ini, sudah hampir 1 jam juga ya. Nah, Pak Tony, sebelum penutupan, Pak Tony bisa ini kasih advice kepada para milenial dari sisi financial planning atau mau investasinya. Sobat semua yang saat ini menonton podcast daripada Pak Hermanto Tanoko, saya menyarankan kalau Anda mempunyai penghasilan, bagi dalam 5 pos. Yang tadi saya sampaikan, pos need, pos want, pos debt, pos saving, pos investment. Nah, kemudian kalau kita harus punya plan. Setiap tahun itu kalau perusahaan, itu kan biasanya pasti punya yang namanya capex. Nah, seringkali pada saat kita berbisnis, kita buat capex. Tapi di kehidupan sehari-hari kita nggak buat capex, Pak. Nah, kemudian yang kedua, itu di samping capex, kita biasanya kan perusahaan selalu mencatat semua pengeluaran, Pak. Iya kan? Nggak ada nota, tidak ada reimburse. Nah, demikian juga dengan kita. Kita nggak boleh nggak mencatat catatan kita. Akibatnya apa? Kalau kita nggak nyatat pengeluaran kita, akibatnya besar pasak daripada tiang. Seringkali belum sampai habis harinya, terima gaji lagi atau terima hasil usaha lagi, itu uang sudah habis. Nah, otomatis kondisi akan berantakan gitu. Nah, hal itu sempat saya kupas cukup dalam di video saya yang 9 kesalahan orang rata-rata dalam menata keuangan gitu, Pak. Nah, jadi dalam hal ini Anda harus tata keuangan Anda. Nah, kemudian Anda harus melakukan investasi. Kalau Anda untuk bisa kaya, bisa cukup, bisa makmur, ya, Anda harus mau melakukan investasi berdasarkan usia. Jangan pakai berdasarkan profil risk profile atau profil resiko. Kalau Anda agresif itu berbahaya sekali. Kenapa? Begitu salah investasi uang Anda habis semua. Ya, jadi Anda harus mau melakukan investasi itu berdasarkan usia yang tadi saya jelaskan. Dan kemudian saat Anda melakukan investasi, kalau Anda bukan expert di sana, Anda harus melakukan diversifikasi. Kalau Anda expert, ya Anda mau 100% boleh. Kalau Warren Buffett mengatakan investasi kalau Anda yakin masukkan semua, iya itu Warren Buffett gitu kan. Kalau kita enggak gitu ya, jangan masukkan semua uang Anda dalam satu keranjang. Anda diversifikasi. Dan Anda juga harus punya post saving karena itu sangat berbahaya. Dan saran saya, terus lakukan saving, investing, dan protecting agar hidup Anda makin sip. Dan sampai jumpa di puncak kemakmuran. Oke, terima kasih Pak Tony ya. Jadi Sobat Sukses itu tolong dicamkan ya. Jadi untuk Sobat Sukses bisa menjadi sosok yang berguna, yang menjadi seseorang yang bisa sukses, bagaimana harus dimulai dengan adanya saving, terus habis itu investment. Dari ngurangin gaya-gaya hidup yang memang tidak diperlukan. Nah, untuk investasi juga harus belajar. Jangan invest sembarangan, tergiur oleh iming-iming yang tidak jelas. Jadi untuk investasi pun juga harus ada pembelajaran, karena uang yang you cari itu kan nggak gampang tuh carinya itu ya. Jadi jangan investnya sembarangan gitu ya. Karena invest yang benar itu tentu di kemudian hari
bisa untuk hari tua ya, bisa untuk juga berusaha, bisa menjadi wirausaha. Jadi macam-macam uangnya bisa dipakai untuk yang bermanfaat tentunya ya. Ya ini harus banyak belajar dari Pak Tony di podcastnya Pak Tony dan juga podcast-podcast yang lain yang memang positifnya ini lebih banyak daripada iming-iming yang nggak jelas gitu ya Pak. Betul, ya. Pak. Ya, oke. Jadi itu yang advice dari Pak Tony yang luar biasa. Terima kasih nih Pak Tony. Terima kasih Pak Hermanto. Oke, sobat sukses, stay humble, stay positive, stay on fire.